di dalam Kejadian 25 ayat yang 11 terjemahan IMB menuliskan, setelah kematian Abraham, maka Elohim memberkati Ishak anaknya, dan Ishak menetap dekat sumur Lahai Roi. Ayat ini penting. Ayat ini menjelaskan sebelum Ishak lahir, di situ ada Lot. Lot itu telah bersama-sama dengan Abraham. Tetapi ketika Lot meninggalkan Abraham, karena berpisah, Tuhan gak memberkati Lot. Tuhan tetap memberkati Abraham. Tetapi ketika Abraham meninggal, Ishak diberkati. Nah, di sini bercerita tentang apa? Di sini bercerita tentang orang yang bisa menurunkan berkat kepada anaknya. Sekalipun Lot itu bersama-sama dengan Abraham, tetapi Lot gak diberkati. Kenapa? Karena Lot gak ngerti bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Abraham itu memberkati anaknya, tapi setelah Abraham meninggal, Tuhan juga memberkati anaknya, yaitu Ishak. Ini perkara penting. Hendaklah para orang tua mempunyai sebuah kapasitas menurunkan berkat ke anaknya. Level ini jarang. Engkau harus membangun hidupmu supaya keturunanmu diberkati karena engkau. Amin. Poin yang kedua dari ayat ini, dan Ishak menetap dekat sumur Lahai Roi. Ini cerita tentang apa? Lahai Roi. Kata Lahai Roi berarti sumber dari dia yang hidup melihat aku, atau sumber dari dia yang melihat aku hidup. Lahai Roi ini dimulai dari pertemuan antara Hagar dengan Tuhan. Satu kali Hagar itu diminta oleh Sarah nyonyanya untuk menjadi istri daripada Abraham. Ketika dia menjadi seorang hamba, mungkin biasa. Tapi setelah dia tahu kalau dia jadi salah satu istrinya Abraham dan hamil, nah di sini masalah. Dia belagu. Si Hagar ini belagu dan akibatnya ditindas oleh Sarah nyonyanya. Karena ditindas, maka Hagar ini kabur. Ketika dia kabur, nah disitulah dia ketemu dengan malaikat. Dia minum air yang keluar dari tanah yang kering dan menjadi sebuah mata air. Lalu Hagar berkata, Lahai Roi. Sejak itu tempat itu menjadi sebuah tempat yang fenomenal karena mata air terus keluar. Sejak itu juga Hagar mengenal Tuhan dengan disebut dengan Roy. Nah, tempat di mana dia tinggal itu, disitulah Ishak tinggal. Ishak seolah-olah dia berkata, di sini tempat pertemuan, di sini tempat di mana Tuhan melihat hidupku. Di sini aku mau tinggal. Nah, disitulah pilihan-pilihan Ishak menentukan sekali. Dia nggak sembarangan membuat tenda, dia nggak sembarangan pilih tempat, tapi dia pilih di mana Tuhan hadir. Itulah Ishak. Itulah seorang yang mempunyai perbedaan dalam kehidupannya. Karena dia mengikuti selalu apa yang dilakukan oleh papahnya. Papahnya itu bikin mesbah, dia juga bikin mesbah. Papahnya bikin sumur, dia juga bikin sumur. Bahkan sumur papahnya yang disumbat, ditutupi oleh orang Filistin, ditimbun, itu dibongkar kembali
kembali oleh Ishak, dan Ishak inilah seorang yang selalu mengikuti apa kata papahnya.